Bismillahirrahmanirrahim. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada orang yang mengatakan kami sudah lelah berdoa karena doa kami tidak pernah diijabah. Ahibati fillah. Yang pertama, Allah tidak pernah ingkar janji. Allah berjanji. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku kepadamu, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa orang-orang yang memohon kepadaku. Lalu apa kata Allah? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah orang-orang itu melaksanakan ajaran Allah Azza wa Jalla. Disuruh dikerjakan, dilarang ditinggalkan, dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Jadi terkadang masalahnya itu dari kita. Allah janji, ud'uni astajib lakum. Maka tatkala ada doa-doa yang tidak dikabulkan, kita melihat, mungkin masalahnya dari aku. Karena ada penghalang doa. Kita tahu seorang memiliki pisau atau dia memiliki pedang yang tajam. Dia ingin memotong pohon pisang. Pedang itu tajam. Dia potong. Ternyata pohon itu tetap tegak. Dia potong lagi, mungkin hanya cuil sedikit. Dia potong lagi. Ada orang lain pegang itu pedang, dipotong sekali, jatuh itu pohon pisang. Masalahnya di mana? Di pedangnya? Bukan. Di tangannya. Jadi ketika doamu tidak dikabulkan, doanya orang dikabulkan. Engkau bermasalah. Baik. Kalau kita lihat masalah kita yang pertama, kadang-kala nggak yakin Allah akan mengabulkan doa. Buktinya pertanyaan ini. Ini menunjukkan ketidakyakinan. Sampai dia mengatakan udah capek berdoa. Nggak dijabah. Engkau nggak yakin. Jawaban doa itu satu dari tiga hal. Engkau harus tahu. Yang pertama, yang diminta dikasih. Yang diminta. Minta kesembuhan, Allah kasih kesembuhan. Yang kedua, dipalingkan dari musibah yang akan menimpa dia. Yang setara dengan nilai doa tersebut. Jadi dia berdoa minta kesembuhan, Allah nggak akan kasih kesembuhan. Tapi Allah palingkan dia dari kebakaran yang akan membakar rumahnya. Sekarang lebih baik mana? Sehat. Tapi rumah terbakar dan engkau berada dalam rumah tersebut. Makanya kalau orang berpikir, ternyata doa anak ini dipalingkan dengannya musibah. Orang akan alhamdulillah. Yang ketiga, tuh doa yang kau panjatkan akan ditumpuk, dikumpulkan pada hari kiamat. Menjadi amal soleh yang berada dalam timbangan kebaikanmu. Mana yang lebih baik? Engkau dapatkan apa yang kau inginkan di dunia? Atau engkau dapatkan di akhirat? Tumpukan pahala gara-gara doa yang kau panjatkan. Makanya ketika Nabi SAW menjelaskan, menguraikan tentang jawaban dari doa. Para sahabat mengatakan, idzan nukfir. Kalau gitu kita banyak-banyak berdoa. Apa kata Nabi SAW? Allahu akbar, Allah akan kasih lebih. Maka itu yang perlu kita lakukan. Kemudian di antara penghalang doa itu makan haram. Mungkin ada makanan haram yang ada pada dirimu. Sehingga itu menjadi penghalang doa. Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang yang dalam perjalanan yang panjang. Yutilus safar ash'ath aghbar. Jangan ditanya orang ini kusam, kusut, rambutnya penuh dengan debu. Dia angkat tangan mengatakan, Ya Rob, Ya Rob. Fa'anna yustajabalah. Kata Nabi SAW, gimana mau dikabulkan buat dia? Gimana mau dikabulkan? Wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Minumannya haram. Pakaiannya haram. Dikasih makan dari yang haram. Fa'anna yus. Gimana mau dikabulin?
Terus yang ketiga, di antara penyebab tidak dikabulkannya doa, engkau tergesa-gesa. Berapa tahun kau berdoa? Berapa tahun? 30 tahun? 50 tahun? Engkau lihat Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa minta anak. Nabi. Rabbi habli minas salihin. Terus doa. Baru dikasih anak kira-kira umur 90 tahun. Baru dikasih anak. Nabi Zakaria. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Terus doa. Sampai rambutnya beruban. Sampai tua renta, punggungnya sudah lemah. Istrinya mandul. Jangan ditanya istrinya udah berapa tahun menopause. Tapi apa kata Nabi Zakaria? Allah mengatakan di surat Maryam. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Idh nada rabbahu nidaan khafiya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiya. Ya Allah, nih Nabi Zakaria terus berdoa, bermunajat, sembunyi-sembunyi minta sama Allah, mengatakan, ya Allah, aku gak pernah sengsara berdoa memohon kepadamu. Ya Allah, rambutku sudah penuh dengan uban, punggungku sudah lemah, tapi aku tetap yakin, aku tetap berharap kepadamu ya Allah. Gak pernah merasa susah berdoa sama Allah. Ini yang hilang dari kita. Maka kata Nabi SAW, yustajabu lil abdi malam yasta'jil. Allah akan kabulkan doa hamba selama dia tidak tergesa-gesa. Para sahabat tanya, kaifal isti'jal ya Rasul? Di mana orang tergesa-gesa? Yaqulu da'autu falam yustajab li. Dia mengatakan, aku sudah berdoa, aku sudah memohon, enggak dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia enggak berdoa. Dia mau berhenti doa. Nabi Yusuf di penjara. Ayahnya Nabi Yakub alaihissalam sampai buta. Orang kalau sudah buta mungkin nggak berharap lagi dapat melihat. Tapi Nabi Yakub terus berdoa. Ingin dijumpakan dengan Yusuf. 40 tahun dipisahkan. Jadi setelah 40 tahun baru dikabulkan doanya. Dan beliau tidak pernah merasa susah. Makanya yang terjadi dengan kita jemaah. Kadangkala kita ini tidak mengenal Allah. Siapa sih Allah Azza wa Jalla? Doa seenaknya. Maka ada adab dan etikanya. Beristighfar. Puji Allah Azza wa Jalla. Makan yang halal. Jangan minta dosa. Dan yakin Allah akan kabulkan doa kita. Tapi mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Kita semakin kenal sama Allah. Semakin tahu dengan aturan Allah. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Sejatinya. Manusia itu hamba Allah, melaksanakan perintahnya, jauhi larangannya, sabar ketika tertimpa musibah, dengan izin Allah. Allah akan memasukkan hamba-hambanya ke surganya. Allahumma inna nas'alukal jannah, wa na'udzubika minan nar. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.